Bayangkan ya, 6 ini anak, semuanya meninggal di masa hidup Nabi kecuali satu. Cuma Fatimah saja yang meninggal setelah Nabi meninggal. Semuanya meninggal. Termasuk Ibrahim dari istri yang lain bernama Maria meninggal juga di masa hidupnya Nabi. Siapa di antara kita teman-teman bisa nahan, sabar, punya anak 7, meninggal semua di masa hidup kita, cuma satu yang hidup. Itu ujian yang berat. Karena Abdullah meninggal dan Qasim di masa hidup Nabi. Ibrahim juga anaknya dari istri yang lain Maria meninggal. Sampai waktu meninggal Ibrahim setelah 2 kakaknya Abdullah dan Qasim meninggal, beliau tetesin air mata dan beliau mengatakan, wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sedih berpisah denganmu, tapi kami tidak akan mengucapkan kecuali membuat Tuhan kami ridho. Maksudnya kami menerima itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Muhammad SAW, musibah pertama dalam hidup beliau itu adalah meninggalnya kedua orang tuanya waktu masih kecil. Beliau sudah jadi yatim pada saat di perut ibunya. 6 bulan meninggal Abdullah ayahnya. Jadi lahir sudah yatim, ya. Baru 6 tahun, baru bayi sudah dibawa, ibunya titipkan ke Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu di sini, di Taif ya. Di kota Hada, ya. Suku Sa'diyah di sini sampai sekarang masih ada. Jadi Nabi SAW waktu masih bayi ditaruh di sini oleh ibunya. Bayangkan bayi pisah sama ibunya. Waktu itu ada tradisi orang-orang Arab, mereka suka menitipkan anaknya pada wanita Badui karena dianggap lebih sehat. Sehingga asinya sehat dan anak itu jadi sehat. Juga untuk menjaga bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab asli itu dipakai sama orang-orang Badui. Al-Quran itu bahasa Arab Fusha. Jadi bahasa Arab asli itu seperti bahasa Al-Quran gitu ya. Itu untuk menjaga itu. Bayangkan masih bayi pisah sama ibunya dan Nabi pisah sama ibunya 6 tahun. Ya, biasanya bayi disusui 2 tahun, tapi begitu Halimah Sa'diyah membawa Nabi ke perkampungannya, tiba-tiba untanya yang kurus sama dombanya jadi gemuk dan yang betinanya ngandung lalu melahirkan banyak anak. Badannya jadi sehat, hartanya jadi melimpah, Halimah jadi terkaya di sukunya karena membawa bayinya Nabi Muhammad SAW. Makanya itu sudah 2 tahun, dia tidak mau kembalikan ke Aminah. Dia datang ke Mekah, kalau dia mengatakan, bayi anda sehat, kami jaga dan segala macam, tolong biarkan Muhammad bersama kami. Akhirnya Aminah mengizinkan sampai 6 tahun. Nah, kapan Halimah kembalikan? Waktu dada Nabi sudah dibelah oleh malaikat, lalu Halimah ketakutan dikembalikanlah kepada Aminah. 6 tahun itu baru ketemu sama ibunya, beberapa hari dibawa ke Madinah, ketemu sama suku Najjar. Itu di Madinah suku ibunya Nabi SAW. Pulang ke Mekah, di tengah jalan namanya Rabwah, kurang lebih berapa puluh kilometer dari Mekah, itu Aminah meninggal dunia di 6 tahun. Jadi sudah tidak punya ibu dan ayah di umur 6 tahun. Mungkin kita masih punya orang tua sampai sekarang misalnya. Atau ada orang yang meninggal orang tuanya tapi mungkin tidak seperti Nabi. Ini masih di rahim ibu. Dan orang kalau tidak ada ayahnya berarti tidak ada walinya. Tidak ada penopang yang akan menafkahi keluarga, kan begitu. Nah ini ujian. Kemudian Nabi SAW mulai dibesarkan oleh kakeknya. Dan hanya 2 tahun saja, masih 2 tahun sampai 8 tahun, beliau sudah harus menghadapi lagi kematian kakeknya, Abdul Muttalib. Dipindah, disponsori oleh pamannya Abu Talib, umur 8 sampai beliau menikah umur 25 tahun. Abu Talib ini pamannya, orang yang susah hidupnya dan punya anak banyak. Akhirnya memaksa Nabi SAW, tanda kutip sini ya, keadaan memaksa harus bekerja. Dari umur 8 tahun, beliau sudah kerja mengembala kambing. Dan pekerjaan pengembalaan kambing di Mekah ini adalah pekerjaan yang memang membutuhkan amanah dan keterampilan. Waktu itu pekerjaan bagus gitu ya. Karena kita bawa domba-domba orang, digembalakan di padang pasir, sehari dibawa pulang, dihitung per kepala kambing itu, lalu dikasih gaji langsung. Maka pekerjaan itu eksklusif pada saat itu ya. Dan tidak sembarang orang mau diamanahkan domba-dombanya. Nabi SAW mulai bekerja dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Ada riwayat lain mengatakan sampai 25 tahun. Jadi kurang lebih berjalan 13 tahun dari masa hidup Nabi, dari umur 8 sampai 21, riwayatnya sampai 25 ya tahun itu beliau mengembala kambing. Setelah itu, karena ini harus membantu membiayai pamannya. Ini ujian, masih 8 tahun sudah bekerja. Walaupun di kelas kami, Ghazwa Academy, kalau ada yang ikut kemarin kami buat di Jakarta, ini kadang-kadang 2 bulan sekali kita buat kelas bisnis ya, seminar sehari. Dari jam 8 sampai jam 5 sore, bicara masalah bisnis dan Islam saja. Itu kita jelaskan ini sebuah kelebihan buat Nabi. Ternyata masih 8 tahun sudah bekerja gitu ya. Berarti menandakan memang Islam adalah agama bergerak, agama produktif ya, dan agama kreatif. Di umur 21 tahun atau 25 tahun, beliau pindah ke bisnis.
Nah, di situlah mulai berkembang. Beliau alihkan dari profesi dari pengembala kambing menjadi seorang pebisnis gitu kan. Lalu sukses sampai menikah dengan Khadijah dan sampai masa kenabian, ya, sampai masa kenabian 40 tahun. Nah, itu di masa kenabian berdakwah kurang lebih 13 tahun di Mekah dari umur 40 sampai 53. Ini selama 10 tahun semuanya penolakan, dan orang yang menolak pertama itu paman kandungnya namanya Abu Lahab. Nah, Allah sebutkan dalam surah Masad, tabbat yada Abi Lahab watab, itu ya, itu paman kandungnya. Karena ada 4 orang paman Nabi hidup di masa kenabian, 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma, yang kafir adalah Abu Talib dan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini, Bapak Ibu sekalian, waktu itu anak laki-lakinya menikah dengan anak perempuannya Nabi. Waktu Nabi dinobatkan jadi Nabi dan mengikrarkan jadi Nabi, Abu Lahab langsung membenci tanpa sebab dan menyuruh anak laki-lakinya menceraikan anak perempuannya Nabi. Ini ujian, gitu kan? Ujian luar biasa. Waktu itu tiba-tiba anak Nabi jadi janda padahal orang-orang mulia. Walaupun nanti Allah SWT nikahkan anaknya dengan Utsman bin Affan. Tentu laki-laki yang lebih baik daripada anaknya Abu Lahab. Tapi itu ujian. Dan subhanallah, Allah karuniai anak, tadi saya sebutkan di kisahnya Khadijah. Dari Khadijah berapa anak? 6. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Laki-lakinya Qasim dan Abdullah. Ini meninggal, bayangkan ya, 6 ini anak, semuanya meninggal di masa hidup Nabi kecuali 1. Cuma Fatimah saja yang meninggal setelah Nabi meninggal. Semuanya meninggal. Termasuk Ibrahim dari istri yang lain bernama Maria meninggal juga di masa hidupnya Nabi. Siapa di antara kita teman-teman bisa nahan, sabar, punya anak 7, meninggal semua di masa hidup kita, cuma 1 yang hidup. Itu ujian yang berat. Karena Abdullah meninggal dan Qasim di masa hidup Nabi. Ibrahim juga anaknya dari istri yang lain Maria meninggal. Sampai waktu meninggal Ibrahim, setelah 2 kakaknya Abdullah dan Qasim meninggal, beliau tetesin air mata dan beliau mengatakan, wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sedih berpisah denganmu, tapi kami tidak akan mengucapkan kecuali membuat Tuhan kami ridho. Maksudnya kami menerima ini. 4 anak perempuannya juga 3-nya meninggal di masa hidup beliau. Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Yang hidup cuma Fatimah. Jadi dari 7 anak, 6 meninggal di masa hidup beliau. Setelah 10 tahun berdakwah, ditopang oleh istrinya Khadijah yang kaya raya dengan hartanya dan dukungannya, meninggal. Pamannya Abu Talib yang dukung dakwah dalam kondisi dia kafir tapi dukung dakwah juga meninggal. Dikenal 10 tahun masa kenabian di Mekah tuh, ya, itu dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Akhirnya Allah hibur Nabi dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Dan juga masuk Islamnya jin Nusaybin. Ini ada kisah kami sampaikan di Sirah Nabawi. Tapi ini ujian dalam hidup Nabi SAW. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Tahu cara hijrahnya kan? Bagaimana Nabi SAW melarikan diri. Tadinya mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy, tapi Allah selamatkan. Ini ujian. Di Mekah itu, sementara beliau tawaf, langsung dicaci maki. Beliau pernah sholat, dituangkan kotoran unta di atas kepala beliau. Pernah sholat, diinjak batang leher Nabi sampai susah bernafas. Gitu kan? Beliau pernah dikeroyokin oleh banyak orang Quraisy yang Abu Bakar datang lalu melawan orang Quraisy dengan pedangnya lalu mengatakan, apakah kalian akan membunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Ya, jadi begitu ya, banyak sekali ujiannya. Sampai beliau hijrah ke Madinah, harus sembunyi di Gar Thur, ya, Gua Thur. Tadi kan kita ke Jabal Nur ya. Ada gua yang lain lawan arahnya Madinah, beliau sembunyi 3 hari di sana ya, untuk menyelamatkan diri. Setelah tiba di Madinah, sudah punya kerajaan, ya. Beliau sudah punya, bahkan punya, setelah Khadijah meninggal, punya beberapa orang istri. Nabi SAW memiliki 9 orang istri, ya, setelah Khadijah meninggal, dan ada semua hidup bersama beliau. Sauda, ya, Juwairiyah, kemudian Sofia, banyak istri Nabi, Hafsah, Aisyah, semuanya istri Nabi mendampinginya. Sudah punya pasangan hidup, kemudian punya anak dari Maria Ibrahim, kemudian punya rumah, punya masjid, punya kerajaan semua. Apakah Nabi selamat dari ujian? Enggak. Masih disakiti oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik di Madinah. Menyakiti terus Nabi SAW. Kalau Bapak Ibu mendengarkan kajian Sirah Nabawi kami tentang perang Tabuk, ya, peperangan terakhir Nabi, itu beliau keluar 30.000 pasukan mengepung benteng Romawi di daerah Tabuk, ya, sekitar 1 jam naik pesawat kalau dari Jeddah. Itu masih ada sampai sekarang peninggalan benteng Romawi di sana, tapi memang tidak terjadi peperangan. Karena waktu itu Heraklius, rajanya Romawi, tidak berani keluar menemui Nabi. Dia bilang sama pasukannya, ini yang di depan istana, di depan benteng kita ini adalah seorang Nabi. Kalau kita lawan pasti kita kalah. Karena Heraklius ini orang pendeta. Dia sempat masuk Islam lalu dia murtad, gitu kan. Maka tidak jadi perang antara Muslim Nabi sama orang-orang Nasrani, tapi
Para ulama mengatakan perang Tabuk adalah peperangan sebenarnya antara muslimin sama orang-orang munafik. Di tengah jalan sementara pulang ke Madinah, orang munafik buat masalah terus di perang Tabuk itu. Ya, ada sumber mata air, Nabi bilang, jangan ada yang sentuh ya, tunggu saya datang. Sumber air itu kalau Nabi sentuh, Nabi doakan akan bermanfaat bagi seluruh muka bumi ini. Orang munafik datang sengaja ngambil air mengganggu itu. Sehingga mata air itu berkurang. Ya. Kemudian waktu unta Nabi hilang, Nabi bilang, coba cari unta saya. Ada orang munafik bilang apa? Ini aja yang mengaku Nabi, untanya aja hilang, dia nggak tahu. Padahal Nabi itu tuh raja, ya kan? Maka Nabi bilang, kenapa ya ada orang di antara kalian, untaku hilang, lalu aku mengatakan carilah, dia mengatakan ini kayak mengaku sebagai Nabi. Ya, sementara unta saja hilang dia tidak tahu. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah aku adalah manusia biasa. Dan sekarang Allah sampaikan wahyu kepadaku, kalau untaku ada di lembah ini dan itu, terikat tali kekangannya di pohon, satu pohon, ambillah dan ditemukan di sana. Di Madinah banyak sekali mereka sakitin Nabi SAW, banyak sekali. Tentang Nabi ajak perang Khandak, ya perang Ahzab. Terus mereka mengatakan, Nabi bilang kita akan menang, kita akan kuasai Romawi, kita akan kuasai. Orang munafik bilang apa? Ini Muhammad sudah gila. Mana bisa kita menguasai Romawi sementara kita sendiri ya masih di sini kondisinya. Maksudnya kita ketakutan di sini kalau dikatakan kita akan menguasai Romawi. Jadi mereka suka menyakiti Nabi SAW. Jadi banyak sekali. Nah, ini semua ujian-ujian dalam hidup Nabi alaihi salatu wassalam ya. Jadi kalau kita mengingat musibah Nabi SAW, kita akan lihat musibah kita jadi kecil. Ya, ada ulama yang mengatakan karena memang kita bisa ambil pelajaran Nabi aja diuji, apalagi kita. Bisa juga memang secara letterlet. Kalau kita mulai mengenang kisah kayak tadi, hanya mengenangnya saja, maka sudah cukup membuat musibah kita jadi kecil.